حي على الفلاح حي على الفلاح الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى هواه طبعا لما جئت به. Sadaqallahu azim wa sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang tiada henti-hentinya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang masih ada dalam diri kita dan masih kita percayai dan kita laksanakan segala perintah-perintahnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau hingga akhirul zaman. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu di Jazirah Arab itu terkenal dengan ketandusannya, kering. Gurun Saharanya di mana-mana, jadi luas sekali, dan terkenal dengan wilayah yang tidak diperhitungkan oleh negara Persia itu sama Romawi. Jadi tidak ada apa-apanya itu ya kalau Jazirah Arab. Kemudian setelah datangnya Nabi SAW, tidaklah Nabi ini meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi sudah menguasai yang namanya Jazirah Arab ini. Dan sekarang setelah Jazirah Arab ini sudah menemukan minyak buminya beserta gas alam, Jazirah Arab ini menjadi negara atau wilayah yang sangat kaya raya. Kaya rayanya luar biasa setelah menemukan minyak bumi. Saking kayanya, akhirnya negara-negara ini terbagi menjadi wilayah Jazirah Arab ini yang dulu satu terbagi menjadi 7 negara. Jadi mulai dari Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi, kemudian ada negara Kuwait, dibagi lagi ke Bahrain, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian ada Oman, ada Yaman.
Jadi ada 7 negara yang dulu itu dikuasai oleh baginda Nabi SAW, terpecah menjadi 7 negara. Dan ini menandakan luar biasa Nabi ini sebenarnya, Nabi Muhammad ini menguasai atau memimpin 7 negara waktu itu. Kalau hidup hari ini memimpin 7 negara. Luar biasa sekali. Arab Saudi sekarang berubah dulu dari negara yang miskin setelah menemukan minyak Arab Saudi. Kita bisa lihat Mekah dan Madinah yang sudah pergi haji dan pergi umroh, bagaimana megahnya kota Mekah dan Madinah. Jadi Masjidil Haram itu dikelilingi oleh bangunan-bangunan pencakar langit. Bahkan bukit-bukit itu tidak lebih tinggi daripada hotel-hotel yang mengelilingi Mekah maupun Masjid Nabawi. Begitu juga di Kuwait, apalagi Kuwait setelah menemukan minyak, itu kota-kota besarnya di Kuwait ini melebihi standar kota-kota besar yang ada di Eropa dan di Amerika. Jadi jauh lebih mewah daripada di Amerika maupun di Eropa. Begitu juga Kuwait juga kalah dari Bahrain. Bahrain dulu yang miskin, sekarang bangunannya megah, kalah dari Kuwait. Kemudian Bahrain kalah juga dengan Uni Emirat Arab. Semua pasti sudah tahu, kita pernah mendengar yang namanya Abu Dhabi. Abu Dhabi ini negara mimpinya manusia. Jadi segala mimpi manusia itu ada di sana. Itu Abu Dhabi. Dan memiliki sampai sekarang belum ada yang menandingi bangunan menaranya paling tinggi, tertinggi sedunia. Namanya Burj Tower, Burj Khalifa. Itu tertinggi, tingginya 828 meter ya. Kemudian tidak kalah lagi di sampingnya ada namanya Dubai. Dubai lebih mewah lagi. Dan Dubai ini sangat luar biasa sekali. Bahkan di Abu Dhabi tadi itu satu-satunya negara yang punya, kalau ada ATM keluarin kartu yang emas yang keluar. Bahkan di Abu Dhabi ini orang bikin mobil skala rangka-rangkanya itu, bahkan velg mobilnya itu terbuat dari emas. Saking kayanya orang-orang di sana. Bahkan di Kuwait baru-baru ini mengumumkan nanti akan dibangun kota di pinggir pantai yang akan menghabiskan dana sekitar 6.600 triliun. Itu sekitar 3 kali lipat dari APBN Indonesia. Jadi nggak ada apa-apanya Indonesia ini dibandingkan negara-negara kecil yang ada di Jazirah Arab. Kemudian di Jeddah diumumkan oleh pangeran di sana akan dibangun menara tertinggi dunia, akan mengalahkan menara di Abu Dhabi, yang namanya Kingdom Tower, menara kerajaan yang tingginya 1,2 km. Itu lebih tinggi daripada menara di sana. Jadi ini semua telah disabdakan oleh Nabi SAW bahwa negara Jazirah Arab ini yang dulu tandus, pernah diingatkan oleh Nabi SAW ketika Jibril, ini hadisnya sangat terkenal sekali, ketika Jibril datang kepada baginda Nabi SAW dan mengatakan dari hadis tentang Islam, kemudian iman, ihsan. Kemudian yang saya ingin sampaikan di sini pertanyaan dari Jibril alaihissalam, akhbirni anis sa'ah, kabarkan saya kapan terjadinya kiamat. Kemudian Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanyakan. Kemudian Jibril mengatakan, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepada saya bagaimana ciri-cirinya. Dan disebutkan Nabi SAW ada 2 ciri di sini. Yang pertama adalah antalidal ammah rabbataha. Yang pertama akan ada orang budak yang melahirkan tuannya. Kemudian yang kedua, jadi kita di sini adalah antaral kufatal uratal alah, akan kalian temukan sana orang-orang yang tidak beralas kaki, kemudian mereka juga bertelanjang, kemudian dia juga miskin, yaitu daerah di sana ya. Kemudian ri'a sya'ah, kemudian dia orang-orang ini menggembala kambing, yatatawaluna bilan
dengan bangunan, akan berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Ya. Jadi ini ciri-ciri yang sudah terbukti sekarang bahwa di negara Jazirah Arab ini sudah terdiri bangun-bangun, berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Jadi berlomba-lomba mulai dari Arab Saudi, kemudian dari Kuwait dan sebagainya, berlomba-lomba dalam rangka membangun bangunan yang tinggi. Dan ini pada suatu saat juga Mu'az pernah diajak oleh Nabi SAW pergi ke daerah Tabuk. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Mu'az, wahai Mu'az, kalau kamu sudah melihat bahwa daerah sini ini sudah bangun, sudah ada pohon, sudah ada sungai-sungai, maka jarak kiamat dengan ubun-ubunmu sudah sangat dekat. Kata baginda Nabi SAW. Dan sekarang kalau ada yang sudah pergi umroh baru-baru ini ya, itu sudah banyak pohon-pohon yang tumbuh di sana. Bahkan salju dari Tabuk sampai Riyadh sudah ada ya, tinggi-tingginya luar biasa. Ini sudah disampaikan oleh baginda Nabi SAW. La taqumu sa'ah hatta ardal Arab muruhan wa anharan. Tidak akan terjadi kiamat sampai daerah Arab ini, negara Arab ini akan tumbuh pepohonan-pepohonan dan akan mengalir sungai-sungai. Jadi akan kembali dulu. Dan memang sebelum dulu Arab ini termasuk daerah yang terkenal dengan kehijauannya. Bahkan di penelitian di bawah padang gurun-gurun pasir itu ada mengalir air-air. Itu hasil penelitian. Dan itu akan muncul suatu saat di hari kiamat. Dan ini sudah mulai muncul. Mulai dari Tabuk, kemudian hujan es, kemudian dan sebagainya, itu sudah mulai tumbuh, mulai hijau. Ini tanda-tandanya. Dan pesan saya pada hari ini adalah marilah kita ini tidak ragu-ragu lagi dengan sama orang yang namanya Muhammad SAW. Apapun perintahnya kita laksanakan, apapun yang dilarang kita tinggalkan. Itu pesan saya. Karena memang sudah terbukti perkataan-perkataan Nabi SAW ini tidak ada yang bohong. Orang yang Allah dan malaikatnya pun berselawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya senantiasa. Kata-kata di sana yusholluna itu dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari kata kerja yang sedang dan terus-terusan. Dan ini dilakukan oleh malaikat dan Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi SAW. Dan kita diperintahkan juga untuk senantiasa berselawat kepada baginda Nabi SAW. Bahkan dijanjikan oleh Subhanahu wa taala, "Man shalla 'alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam." Kalau seandainya kalian berselawat kepadaku satu kali, kata Nabi SAW, maka Allah akan berselawat kepadamu 10 kali. Begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad ini adalah orang yang kalau kita ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain kecuali kita ngikutinya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, jika kalian mereka mencintai Allah, maka ikutilah kamu. Ikutilah aku. Kata dalam Al-Qur'an. Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah orang yang kalau kita seandainya kita tidak tunduk kepada apa yang dibawanya, maka kita belum sempurna iman kita. La yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih. Begitu Nabi SAW bersabda. Belum beriman kalian sebelum kalian tunduk kepada apa yang aku bawakan untuk kalian, yaitu agama Islam. Jadi bahkan orang kafir Quraisy ketika Nabi pun sudah berhijrah, pada saat itu tetap mempercayai bahwa Nabi itu tidak pernah berbohong sama sekali. Bahkan suatu saat ada namanya Sa'ad bin Mu'az, salah satu kepala suku di Madinah, kangen sama Mekah. Dia pengen umroh, pengen haji, pengen umroh. Kemudian dia pergi tawaf di sana, ketemulah dengan sahabatnya namanya Umayyah, yaitu tuannya dari Bilal. Mereka sahabatan. Kemudian datang Abu Jahal pengen membunuh Sa'ad bin Mu'az ini, tapi dilarang oleh Umayyah karena sahabat akrabnya.
Nggak mau, apa kamu bela saya, apa bela dia? Kamu sahabat saya, kamu sahabat saya. Kemudian akhirnya karena dia takut sama Abu Jahal, Umayyah juga pengen bantu Abu Jahal untuk membunuh Sa'ad bin Mu'az. Tapi satu peringatan Mu'az pada waktu itu, wahai Umayyah, kata, sesungguhnya Muhammad SAW mengatakan kepada kami, kepada kaum muslimin di Madinah, bahwa engkau akan dibunuh oleh kaum muslimin. Sejak dikatakan seperti itu, Umayyah ini langsung menggigil, bergetar, menggigil, kedinginan, saking takutnya. Kemudian dia pulang ke rumahnya, dan selama perjalanan demi dia mengatakan, demi Allah, Muhammad tidak pernah bohong. Wallahi, katanya, ma kadzaba Muhammadun abadan. Demi Allah Muhammad itu tidak pernah berbohong. Kemudian setelah sampai di rumahnya, dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, tahukah apa yang disampaikan Sa'ad kepadaku, bahwa dia mengatakan bahwa Muhammad mengatakan saya akan dibunuh oleh kaum muslim. Kemudian istrinya mengatakan, wallahi ma kadzaba Muhammadun abadan. Demi Allah Muhammad tidak pernah berbohong. Kemudian singkat cerita, benar terjadi 3 bulan kemudian terjadi perang Badar. Kemudian Umayyah terbunuh dalam perang Badar. Jadi orang saking percaya kepada Nabi Muhammad, apalagi kita, maka marilah kita senantiasa ikuti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW. Tidak usah ragu-ragu sudah sama Nabi kita yang satu ini. Jangan ragu-ragu, apa yang dilarang tinggalkan sudah, apa yang diperintahkan laksanakan, santai. Tidak usah ragu-ragu. Itu pasti, itu siksa kubur ada, nikmat kubur ada, surga ada, kemudian neraka ada. Siapa yang sampaikan ini? Muhammad SAW. Kita harus percaya itu. Jangan sampai ragu-ragu. Akhirnya kita, ada perkataan orang, benar ada Allah ini ya. Ada juga orang-orang sekian jumlah manusia ini, jumlahnya sekitar 6,5 triliun. Yang jadi Islam itu cuma 1,6 triliun. 5, sekian triliun itu non muslim semua. Itu calon-calon, kalau dia nggak masuk Islam, calon-calon masuk neraka ya. Cuma 1,6 juga terbagi juga ini. Maka kita yang senantiasa beriman kepada Rasulullah SAW, percaya sudah kepada baginda Nabi SAW. Jangan ada keraguan sedikit pun, jangan ada kegundahan sedikit pun terhadap apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan secara keilmuan, Al-Quran sudah diteliti oleh ilmu pengetahuan dimanapun, sudah terbukti, tidak ada yang terbantahkan. Mulai dari penciptaan manusia, mulai dari penciptaan di dalam rahim, itu ilmu biologi, ilmu astronomi juga dari Al-Quran sudah terbukti semua. Dan ini apalagi yang membuat kita ragu? Apakah kita tunggu mati dulu baru percaya bahwa ada siksa kubur? Apakah tunggu dipukul dulu oleh malaikat munkar dan nakir baru kita mau sholat berjamaah di masjid? Apakah kita tunggu masuk neraka, dimasukkan dalam neraka dulu baru pengen hidup menjadi orang baik? Enggak kan? Kita semua pengen menikmati, harus percaya itu semua. Kalau seandainya kata Dr. Zakir Naik, kalau seandainya Al-Quran ini sudah terbukti 80%-nya secara ilmiah, maka 20%-nya yang belum terbukti secara ilmiah ini tidak perlu dibuktikan, kita sudah terpercaya sudah gitu. Karena itu masalah-masalah yang gaib. 80% kata Zakir Naik, dia sudah meneliti, sudah terbukti Al-Quran ini secara ilmiah. 20%-nya masih di alam akhirat nanti. Cukup kita percaya saja, 80% sudah terbukti secara ilmiah, mari kita percaya. 20%-nya tinggal 20% kita percaya, tinggal kita jalankan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.